Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita telah menyaksikan sebuah kesepakatan atau nota kesepakatan dan perjanjian yang agung yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dengan ucapan mitsaqan ghalidhan, perjanjian yang tebal, agung, besar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan perjanjian yang agung dengan kata mitsaqan ghalidhan kecuali untuk pernikahan dan juga untuk perjanjian seorang hamba kepada Allah agar hidup di atas tauhid. Ini menunjukkan bahwasanya pernikahan adalah perjanjian, kesepakatan yang agung dan suci, dan tidak boleh bermain-main di dalamnya. Alhamdulillah, kita sudah menyaksikan ijab dan qabul dari wali saudari Naila dengan saudara Muhammad Syukran Hamdani, hafizahumallahu ta'ala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberkahi engkau, wahai mempelai lelaki, dan memberkahi keluarga engkau, dan mengumpulkan kalian berdua di dalam kebaikan dan keberkahan. Allahumma amin. Adapun nasihat yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah 5 nasihat untuk suami istri. Berarti nasihat ini bukan hanya untuk suami, akan tetapi juga untuk suami dan istri. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Ahibati al-muslimun, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin, terutama keluarga kedua mempelai yang berbahagia, dan seluruh hadirin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Nasihat yang pertama, yaitu hendaknya antara suami istri sering-sering memaafkan atas kesalahan pasangannya. Karena kita manusia, anak Nabi Adam, yang tidak pernah lepas dari kesalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam adalah orang yang selalu melakukan kesalahan. Bukan satu kali, dua kali kesalahan, selalu melakukan kesalahan. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang-orang yang selalu melakukan kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika saya biasa menyebut beliau adalah Ustaz Muhammad Syukran Hamdani. Beliau ingin mendapatkan istri dari istri, yaitu saudari Naila, tidak ada kesalahan, tidak akan mungkin. Makanya ada pepatah Arab mengatakan, "Idza kunta fi kullil umuri mu'atiban sadiqaka, lam talqa alladhi la tu'atibuh. Fa'ish wahidan aw sil akhaka, fa innahu muqarifu dhanbin aw mujanibuh." Jika engkau di setiap perkara selalu mencela pasanganmu, engkau tidak akan pernah dapatkan pasangan yang tidak pernah melakukan sesuatu yang tercela atau kesalahan. Kalau ingin mendapatkan pasangan yang tidak pernah melakukan kesalahan, maka mendingan hidup sendiri saja, atau hidup berpasangan. Tapi ingat, pasanganmu kadang melakukan kebaikan yang engkau relai, dan pasanganmu kadang-kadang melakukan kesalahan yang engkau relai, yang engkau harus maafkan. Maka nasihat pertama, sering-sering memaafkan kesalahan pasangan. Timbul pertanyaan, bagaimana cara sering memaafkan kesalahan pasangan? Jawabannya adalah, apabila kita melihat ada gelas, di dalam gelas ada air. Kalau seorang cuma melihat yang kosong dari gelas tersebut, maka niscaya dia akan selalu merasa tidak ada airnya. Tetapi lihatlah, di dalam gelas tersebut ada air yang bisa diminum, yang bisa menghilangkan dahaga. Begitulah antara suami dan istri, selalu melihat hal-hal yang positif dari seorang pasangannya. Dengan seperti inilah akhirnya Rasulullah SAW bersabda, "La yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar." Seorang suami yang beriman tidak sering memarahi seorang istri yang beriman. Jika dia membenci sesuatu dari istrinya, maka dia akan rela senang dengan hal-hal yang lain yang ada pada diri istrinya, atau sebaliknya. Jika sang istri membenci sesuatu dari diri sang suami, maka ada hal-hal yang lain yang baik yang dia sukai dari suaminya. Dan itu pasti. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, "Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Yang artinya, mungkin kalian membenci istri kalian, tetapi ternyata Allah menjadikan di dalam diri sang istri ada kebaikan yang begitu banyak. Maka dengan seperti inilah akhirnya para ulama rahimahumullah, sekelas Imam Ahmad ibn Hanbal, pencetus mazhab Hambali, beliau pernah berkata, "Aqamat Ummu Salihin ma'i 20 sana, fama ikhtalafna fi kalimah." Ummu Salih, istriku, hidup bersamaku selama 20 tahun. Kami tidak pernah bercekcok, bertengkar walau satu perkara pun. Kenapa? Karena setiap kali ada permasalahan, mencari sisi baik dari pasangan. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu hendaknya menjaga rahasia yang ada di dalam rumah tangga. Perhatikan, terutama kita di zaman media sosial, terutama para perempuan,
tidak diperkenankan membuat status-status atau menceritakan tentang keadaan rahasia-rahasia di dalam rumah tangganya. Kadang-kadang terjadi majelis ghibah di antara para perempuan. Yang dighibah adalah suami laki-laki yang menafkahinya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Fas-salihat qanitat hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Wanita yang salihah adalah wanita yang selalu taat kepada Allah dan kepada suaminya. Qanitat artinya muti'at lillah wa li azwajihin. Muti'at, taat kepada Allah dan kepada suaminya. Hafizat, wanita-wanita yang menjaga rahasia rumah tangganya. Lihat ayat ini ditujukan kepada para perempuan karena Allah tahu yang sering menceritakan tentang rahasia rumah tangganya adalah dari sisi perempuan. Maka jaga lisan, jaga tulisan, jangan sampai menceritakan aib-aib, kekurangan-kekurangan di depan orang, terutama di media sosial. Ada pepatah Arab mengatakan, "Idza syakauta ila bani Adam, innama tashkur rahim ila alladhi la yarham." Jika engkau mengeluhkan nasibmu kepada anak manusia, sesungguhnya engkau telah mengadukan Allah yang maha pengasih kepada makhluk yang tidak mengasihi. Adukanlah permasalahanmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian termasuk yang terjadi di zaman sekarang, terutama kita di zaman media sosial, jangan sampai terjadi juga terhadap keluarga, anak-anak, besan-besan, mantu-mantu mertua kita. Perhatikan, tidak diperbolehkan menyebarkan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan di atas ranjang. Ini termasuk rahasia yang wajib dijaga, walau dengan isyarat, tidak diperbolehkan. Dan ini dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyarin nasi manzilatan yaumal qiyamah 'inda Allah yaumal qiyamah ar-rajul yufdi ila imra'atihi wal mar'atu tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha." Seorang lelaki bergaul dengan istrinya, istrinya melayani suaminya, kemudian lelaki tersebut menceritakan pergaulannya, menceritakan hubungannya di atas ranjang. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati para sahabat. Beliau mengatakan, "La tafalu." Jangan kalian lakukan itu, menceritakan hubungan kalian di atas ranjang. Kenapa? Fa innahu kamathali syaitanin laqiya syaitanatan fi tariqin faghasyaha wan nasu yanzurun. Lihat alangkah banyaknya yang terjadi di media sosial tentang hadis ini. Jangan kalian ceritakan hubungan di atas ranjang atau hal-hal yang berbau syahwat. Konten-konten yang berbau syahwat jauhi, ya, jauhi. Tidak boleh diperlihatkan di hadapan khalayak ramai, meskipun itu dengan pasangan. Sesungguhnya siapa yang memperlihatkan itu, dia bagaikan setan laki-laki. Lihat Rasulullah SAW yang lisannya itu lembut, tetapi ketika berhadapan dengan ini beliau mengatakan dia bagaikan setan laki-laki bertemu dengan setan perempuan. Dan kemudian mereka bergaul, berjima di tengah jalan dan orang-orang pada melihatnya. Itulah gambaran pasangan yang tidak bisa menjaga rahasianya. Itu nasihat yang kedua. Jaga rahasia keluarga, baik suami ataupun istri. Nasihat yang ketiga, saling tolong menolonglah di dalam kebaikan dan ketakwaan. Dalam Salat wajib, salat tahajud, baca Quran. Ustadz adalah ahli Quran, penghafal Al-Quran. Maka kalau seandainya istrinya malas baca Quran, diingatkan oleh ustadznya. Suaminya malas murajaah Quran, diingatkan oleh istrinya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul mali nattakhidhuhu khairan?" Wahai Rasulullah, harta apa
yang paling baik kita miliki di dunia ini? Apakah rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, emas, perak, kiloan atau kilauan? Bukan ternyata. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lisanun dzakir, lisan yang selalu berzikir itu adalah harta yang paling mewah. Qalbun syakir, hati qalbu yang selalu bersyukur itu harta yang paling mewah. Kemudian yang terakhir, zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala dinihi, seorang istri yang beriman yang menolong suaminya untuk menegakkan agama. Maka wahai saudari Naila, tolonglah suamimu untuk senantiasa bangun malam. Ada seorang istri pernah berkata kepada suaminya yang tertidur, ya zauji qum, wahai suamiku bangun, zahabal lail, sungguh malam sudah lewat, wa zahaban nahar, dan siang juga sudah lewat, wa qawafilus salihina qaddamuna wa zaduna qalil, orang-orang saleh sudah di depan kita sedangkan bekal kita masih sedikit, wa nahnu baqina huna, sedangkan kita di sini saja. Kemudian ada cerita yang menarik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, rahimallahu imra'an qama min al-lail fa shalla thumma ayqadha zawjatahu fa sallat fa in abat nadaha fi wajhiha al-ma, wa rahimallahu imra'atan qamat min al-lail fa sallat thumma ayqadhat zawjaha fa salla fa in aba nadahat fi wajhihi al-ma. Abu Hurairah, sahabat Rasul SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis, beliau meriwayatkan hadis dari Rasul SAW. Sungguh Allah merahmati suatu kaum, seorang suami. Lihat, Allah merahmati. Saya tidak begitu sepakat dengan sebagian orang yang menganggap kalau kaya pasti bahagia. Banyak harta bukan berarti menjadi bahagia. Catat itu baik-baik. Banyak harta bukan berarti menjadi bahagia. Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah merahmati, mengasih kebahagiaan kepada seorang suami yang bangun malam, lalu dia salat malam, lalu dia membangunkan istrinya, lalu istrinya salat. Kalau seandainya istrinya sedang malas, dipercikkan air di wajahnya. Itulah kebahagiaan. Kemudian Allah merahmati seorang istri yang bangun malam, kemudian dia salat, lalu dia membangunkan suaminya, kemudian suaminya salat. Jika suaminya sedang malas, dipercikkan air di wajahnya. Itulah kebahagiaan. Yang menarik dari cerita ini, Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis, beliau didatangi oleh seorang tamu yang bernama Abu Utsman An-Nahdi, muridnya. Abu Utsman An-Nahdi sang murid bercerita, "Tawayyabtu Abu Hurairah sab'a layal." Aku bermalam di rumah Abu Hurairah, guruku, sebanyak 7 malam, 1 pekan. Kalau seseorang bermalam di rumah seseorang sebanyak sepekan, itu sudah ketahuan belangnya. Ustadznya susah untuk menyembunyikan kebiasaannya. Ustadznya yang gak biasa sholat malam pasti akan ketahuan. Yang biasa terlambat sholat pasti akan ketahuan. Karena 7 malam bermalam di rumah gurunya. Apa ringkasan yang beliau dapatkan ketika bermalam di rumah gurunya? Kata Abu Utsman An-Nahdi, "Tadayyaqtu Abu Hurairah sab'a layal, fakana huwa wa imra'atuhu wa khadimu ya'taqibuna al-laila aslatan." Maka aku lihat guruku Abu Hurairah, istrinya dan pembantunya membagi malam, setiap malam sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam terakhir. Berarti Abu Hurairah salat malam sepertiga malam, nanti dibangunkan istrinya salat malam sepertiga malam, nanti dibangunkan istrinya salat malam sepertiga malam terakhir, mengamalkan hadis yang beliau riwayatkan. Dengan begini keluarga akan sakinah, mawaddah, warahmah. Meskipun makan dengan apa yang ada, berpakaian dengan sebisanya, tidak harus rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah.
Itulah kebahagiaan yang hakiki. Baik. Kemudian yang ada cerita menarik juga tentang sedekah. Perhatikan para istri, jika suamimu, dan saya dulu ketika menikah, istri saya dipesani oleh gurunya, ustazahnya, kalau kamu menikah dengan seorang pendakwah, maka pahami baik-baik, setengah dari waktu suamimu itu untuk umat, dan itu dia tanamkan betul kepada hatinya. Maka dia tidak pernah sampai detik ini, walhamdulillah, ini tahaddusan bin ni'mah, sampai detik ini tidak pernah komplain terlalu lama pergi, meninggalkan anak istri, ngurus anak orang lain, anak sendiri tidak diurus. Tidak akan pernah ada kata seperti itu, karena dia tahu bahwa suaminya pendakwah, suaminya guru, sebagian waktunya untuk umat Islam. Dan ini bukan sembarang guru, Bapak Ibu saudara-saudari. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian yang mengajari Al-Qur'an dan belajar Al-Quran dan mengajarinya. Ada seorang Ibnu Abi Layla, beliau mengajar selama 40 tahun dari zaman Utsman bin Affan sampai kepada zaman Yusuf bin Hajjaj As-Saqafi. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi 40 tahun ngajar, cuma ngajar Al-Quran. Ketika ditanya, ma jelasak, apa yang menyebabkan engkau duduk selama ini 40 tahun ngalah-ngalahin ASN, ngalah-ngalahin PNS 40 tahun tidak pernah pensiun? Beliau mengatakan, hadzal hadis alladzi ajlasani khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka berta'awunlah antara suami istri dalam kebaikan dan ketakwaan. Ada cerita satu lagi tentang berta'awun, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, terutama sedekah. Suatu saat Allah menurunkan ayat Al-Quran, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Siapakah yang ingin menghutangi Allah? Maksudnya bersedekah di jalan Allah. Datanglah Abu Dahdah kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, Allah yuridu minal qard. Wahai Rasulullah, apakah Allah menginginkan kita menghutanginya sehingga Allah nanti membalasnya dengan berlipat-lipat? Kata Rasulullah, na'am, iya. Kemudian kata Abu Dahdah Al-Ansari, ubsut yadaka ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, julurkan tanganmu, aku ingin bersaksi. Rasulullah SAW menjulurkan tangannya, kemudian mengatakan, ushidu anna haiti bayruha aqradtuhu li rabbi. Aku bersaksi bahwa kebun kurmaku yang di dalamnya ada 600 pohon kurma. Kalau orang menanam kelapa sawit, itu antara satu pohon dengan satu pohon 1,5 meter atau 2 meter. Ini 600 pohon. Silakan hitung berapa hektar itu. Kemudian aku bersaksi, itu aku sedekahkan, aku hutangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik apa? Yang menarik, ternyata istrinya masih tinggal di dalam kebun tersebut. Maka Abu Dahdah datang kepada kebun tersebut dan mengatakan, ya Ummu Dahdah ukhriji fa inni aqradtuha li Rabbi. Wahai Ummu Dahdah, istriku, keluar dari kebun ini. Ini sudah bukan milik kita. Aku sudah pinjamkan ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dijawab oleh Ummu Dahdah? Lihat saudari Naila, bagaimana kalau seandainya nanti Ustaz Syukran akan bersedekah, jangan ditahan-tahan, terutama untuk ibunya, untuk bapaknya, untuk keluarganya. Asalkan tidak menelantarkan saudari, jangan ditahan-tahan. Dan apalagi kadang-kadang sedekahnya suami untuk orang tuanya itu akan direkam oleh anaknya. Orang Arab mengatakan birrul walidaini salafun wadain. Bakti orang tua itu adalah hutang dan akan dilunasi oleh anaknya. Kita bakti kepada orang tua kita, anak kita akan berbakti kepada kita. Dan itu pasti tidak akan mungkin tidak. Birrul walidaini salaf wadain. Apa yang dikatakan oleh Ummu Dahdah? Rabiha bai'uka ya Abu Dahdah. Sungguh hutang piutangmu, simpan pinjammu benar-benar mendatangkan keuntungan, wahai Abu Dahdah. Kenapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Kam min irqin ridahin li Abi Dahdah fil jannah. Berapa banyak pohon-pohon kurma yang berbuah dengan lebatnya buahnya dimiliki oleh Abu Dahdah di dalam surga. Jika pohonnya di dalam surga, maka pemiliknya pun ada di dalam surga. Ini saling tolong-menolong dalam kebaikan adalah kunci sakinah, mawaddah dan rahmah dalam kehidupan berumah tangga. Yang keempat sebelum terakhir, perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, terutama pasangan yang baru menikah. Jangan pernah remehkan hubungan di atas ranjang, baik itu suami ataupun istri, terutama istri. Karena yang mengajak adalah suami, istri cuma menunggu ajakan. Jika sang istri diajak, maka jangan pernah menolak, kecuali dalam keadaan tidak sanggup sama sekali. Sungguh, ibadah seseorang, sholatnya, puasa, zakat, haji, baca Quran, tidak bermanfaat jika ajakan suami tidak dipenuhi. Ini perhatikan ibu-ibu yang kadang-kadang, aduh, uyuh aku, aduh, capek, kena gini sukja. Tidak boleh. Rasul SAW sampai bersumpah, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, demi Allah, la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha. Seorang istri tidak akan sempurna menunaikan ibadahnya kepada Allah sampai dia menunaikan hak suaminya. Fa idza da'a ar-rajulu ila imra'atihi فإذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتأبى وإن كانت على التنور. Jika seorang istri diajak oleh suaminya untuk bergaul di atas ranjang, maka penuhilah, meskipun sang istri sedang memanggang roti. Panggangan roti, Pak, tidak bisa ditinggal. Dulu memanggang roti itu dengan tungku, tidak bisa ditinggal. Kalau tidak bisa ditinggal, kemudian dia tetap ke suaminya, berarti rotinya hancur. Kata para ulama, talful mal ashalu min wuqu'iz zauj fi zina. Hancurnya roti, terbakarnya roti, gosongnya roti, ini lebih ringan daripada terperosoknya suami ke dalam perbuatan zina karena sang istri tidak mau melayani suaminya. Perhatikan baik-baik. Bahkan ada hadis yang sangat luar biasa yang semisal Rasul SAW bersabda, wa in kana ala qatab, penuhi panggilan suamimu meskipun di atas qatab. Saya mohon maaf, ini agak vulgar sedikit. Qatab bagi para orang Arab adalah apabila istri sedang hamil, kemudian duduk di atas kursi khusus agar mudah untuk melahirkan. Kita semua mungkin pernah menemani istri untuk melahirkan. Saya pernah 2 kali menemani istri saya melahirkan. Bagaimana bentuk sang istri saat melahirkan? Diangkat pahanya, kemudian dibuka kemaluannya. Mungkin saat suami saat istri sedang dalam keadaan demikian, suami pikirannya langsung traveling. Ini kayaknya enak ini. Maka saat itu juga wajib dilayani. Coba bayangkan pian, si bayi mau keluar, ini yang punya suami mau masuk, tetap wajib dilayani. Sampai seperti itu. Bahkan, dan ini hadis sahih, yang salah satu artinya wa in kana ala qatab adalah tempat pelana perempuan di atas onta. Mungkin sang istri diangkat oleh suaminya ke atas ontanya sehingga duduk di atas onta. Kemudian pikiran suami, kadang-kadang laki-laki macam-macam pikirannya, ingin nyoba yang aneh-aneh. Ini kayaknya di atas onta nyaman bilanya nih. Kalau suami minta di atas onta, layani. Dan di atas onta enak, layani sampai sekian. Subhanallah. Yang kelima, yang terakhir, yaitu jaga penampilan di hadapan pasangan.
mohon maaf bahasa saya, jangan perang kentut di hadapan pasangan. Jaga penampilan, bau mulut, bau ketiak, bau kentut. Walaupun sudah belasan tahun menikah, jangan sembarangan. Ini kadang sembarang, bau mulut. Rasul SAW pernah mau mengharamkan madu gara-gara dikira bau mulut beliau. Beliau paling tidak suka bau mulut. Jadi suatu saat beliau menggilir salah seorang istrinya, kemudian diberikan madu. Kemudian istri yang lain ketika beliau gilir, maka sudah sepakat, wahai Rasulullah, mulutmu bau. Kata Rasulullah SAW, saya tidak makan apa-apa kecuali madu di sebelah sana. Makanya turun ayat At-Tahrim. Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtaghi mardata azwajik. Wahai nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang telah Allah halalkan hanya karena ingin mencari kerelaan istrimu? Lihat, bau mulut, ya, terutama mohon maaf yang masih merokok, ya, bau mulut, bau ketiak harus wangi. Kemudian saya pesani kepada perempuan, terutama saudari Naila. Sekarang mungkin saya tidak melihat. Sekarang mungkin saudari Naila berdandan sedemikian rupa. Maka usahakan setiap malam seperti itulah penampilanmu di hadapan Ustaz Syukron. Setiap malam niscaya mata Ustaz Syukron tidak akan jelalatan. Kenapa suami matanya jelalatan? Karena kadang-kadang istri tidak menjaga penampilan. Guring, pakai daster seadanya, rabit pulang ketiaknya, tidak pakai minyak wangi, kemudian pakai masker, di matanya ada mentimun, kemudian mengaruh. Sedangkan Ustaz Syukron pada waktu itu sedang melihat media sosial, terlihat wanita-wanita cantik. Lalu dia lihat di sampingnya, ini makhluk dari mana? Hati-hati, jaga penampilan. Bahkan saya pesan kepada ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, yang paling pantas saudari berdandan di hadapannya adalah suamimu. Meskipun malam itu tidak digauli oleh suami, berdandanlah seperti sekarang. Ustaz, ini 2 jam Ustaz dandanannya, kada tahu urusan Allah. Dandanlah di hadapan suami, wangilah di hadapan suami. Apa dalilnya? Allah berfirman, walahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan istri memiliki hak sebagaimana istri mempunyai kewajiban. Yang menarik dari ayat ini adalah tafsiran dari ayat ini. Abdullah bin Abbas, ahli tafsir generasi sahabat, berkata, wallahi inni la uhibbu an atazayyana limraati kama uhibbu an tatazayyana li. Demi Allah, aku suka untuk berpenampilan yang baik di hadapan istriku sebagaimana aku suka istriku berpenampilan yang baik di hadapanku. Syukron, hati-hati ketika makan bersama, baju kaosnya jangan seadanya. Yang sudah belang-belang, yang sudah rabit-rabit, laki-laki biasanya seperti itu. Enggak, pakailah pakaian yang baik, yang indah dipandang. Jangan hanya ketika mau keluar, mau ngajar yang bagus. Istrimu lebih berhak untuk melihat penampilan yang baik dari engkau. Begitu juga sang istri. 5 ini mudah-mudahan bermanfaat. Ulun ringkas. 1, sering-sering memaafkan kesalahan antara suami dan istri. Yang kedua, menjaga rahasia antara suami dan istri. Yang ketiga, saling tolong-menolong di dalam ketakwaan antara suami dan istri. Yang keempat, jangan pernah remehkan hubungan badan antara suami dan istri. Yang kelima, jaga penampilan antara suami dan istri. Terakhir, tidak boleh main ledek-ledekan di antara suami dan istri, meskipun dalam keadaan bercanda. Misalkan nih, ada suami parut ganal, makan lapas baju, kemudian sang istrinya datang, Masya Allah, ini gajah dari mana?
Gak boleh, meskipun dalam keadaan berjanda. Nanti suaminya melihat sang istrinya juga lepas baju di dalam kamar. Masya Allah, ini kuda Nil dari mana? Ini kada boleh. Bersesambatan tidak boleh. Ya, saling ejek mengejek tidak boleh dalam suami istri. Wallahu alam. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf kalau kelawasan. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan kepada para jamaah agar menyalami pengantin, memberikan doa. Nah, barakallahu lakum wa jama'a bainakum. Barakallahu.